friends, now I want to introduce my mini zoo turtle. I like turtle because can long life about 50 until 100 years. One day, I went to the mini zoo turtle. Now you can see 6 turtles. There are many turtles. There is a lot of trees. You can see, welcome to mini zoo turtle. And they eat many carrots, like 10 carrots, like 20, and like that. Thank you for watching my video. Bye bye. Halo semuanya, nama saya Leticia. Saya ke kebun binatang. Lalu saya melihat banyak sekali hewan yang ada di sana. Ini contohnya seperti harimau, kura-kura, ular, burung, jerapah, dan juga buaya. Oke, sampai situ saja. Dadah! Hai Miss, hari ini saya akan menceritakan dongeng fabel berjudul Kura-kura dan Kelinci. Pada suatu hari di sebuah hutan hiduplah seekor kura-kura kecil yang lucu. Kura-kura itu berteman dengan kelinci yang sombong. Pada suatu hari kura-kura terejek dengan kelinci. Hei kura-kura, lari. Hai kura-kura, ayo lari, kau lambat sekali. Ejek kelinci. Akhirnya kura-kura pun mengajak kelinci untuk balapan. Keesokan harinya, kelinci dan kura-kura siap-siap untuk balapan. Ada burung hantu yang akan berkata, kata burung hantunya, 3, 2, 1, mulai. Kelinci pun lari dan kura-kura coba buat lari. Kelinci pun berlari saat mulai. Kura-kura pun berjalan dengan tenang. Saat kelinci di pohon besar, dia capek, santai. Jadi dia tidur sebentar di pohonnya. Kelinci pun terlelap sampai sore hari. Saat kelinci bangun, dia kira kura-kura masih di belakangnya. Tapi saat dia mau lanjut lari, kura-kura sudah selesai. Akhirnya sudah selesai. Hai teman-teman, hari ini aku akan bercerita pada berjudul Kupu-kupu yang rendah hati. Gini lah ceritanya.
Pada suatu hari ada sebuah meraken yang dia anggap itu lebih indah daripada seekor ulat. Setiap harinya, jika merak bertemu dengan ulat, pasti dia akan membuli ulat. Tapi merak selalu membuli ulat dan mengatainya jelek. Lalu suatu hari, dan hari pun berlanjut. Ulat yang tadinya jelek menjadi kupu-kupu dan merak merasa iri kepada kupu-kupu. Lalu begitu juga kupu-kupu tidak ingin membalas semua yang dulunya. Tapi bahkan kupu-kupu mau berteman dengan merak. Tamat. Terima kasih. Hi friends, today I'm gonna show you fable storytelling. The title is Michael the Brave Elephant. The characters of the fable are Michael the elephant, Moki the monkey, Andrew the Komodo dragon, Leo the lion, Lily the duck, Jack the turtle, and Layla the caterpillar. The fable taken place in the forest. Enjoy the show! Michael the Brave Elephant. At one fine and sunny afternoon in Maitland Forest, most of the animals are playing. There are Moki and Andrew playing soccer ball, while Lily and Jack are having a conversation on the lakeside. There is also Layla sitting on the rock watching the boys play soccer. They are having fun. But there is one animal looks so sad. Who is Michael? He is hiding behind the tree because none of them want to play with him. They say Michael is too big. Big head, big ear, and big body. Even though Michael never angry to his friends. Because of they were having too much fun, they didn't realize there's Leo sneaking behind them and tried to annoy them. And Leo said, "All of you stop playing here. This forest belongs to me." All the animals are scared, but Michael bravely come out from the tree. Michael said, "Leo, please don't do that. It is bad. This forest is for everyone." Leo was scared because Michael is bigger than him. Leo apologized and promised to become a good boy. All the animals say thank you to Michael for saving us. They also say sorry for making fun of his body and ask Michael to join them. How about Leo? Gently, Michael asked Leo if he wants to join. Now all the animals plays together until the sun goes down. Before it is getting dark, they go home. See you tomorrow, friends. Bye!
Fabel judul bahasa Indonesia. Burung merak dan ular yang sombong. Suatu hari ada seekor burung merak di kebun binatang kecil. Dia hidup bahagia, tetapi dia sering diganggu oleh si ular. Dia sering mengejek burung merak setiap burung merak pergi bermain. Karena burung merak selalu diejek, akhirnya burung merak pun memutuskan pergi untuk menemui teman-temannya untuk menjebak si ular, dan ular pun berhasil dijebak. Pada akhirnya ular pun mengakui kesalahannya kalau mengejek adalah perbuatan yang buruk. Ular pun menjadi teman yang baik dan tidak lagi mengejek burung merak. Tamat. Gajah dan kura-kura. Tahun ini kemarau begitu panjang. Banyak air sumur, air sungai, bahkan mata air yang sudah mengering. Udara sangat panas dan beberapa hewan mati kehausan. Kura-kura berjalan di tengah terik matahari untuk mencari makanan dan tempat berteduh. Seekor kura-kura terus berjalan, walaupun merasa kelelahan dan kehausan. Kura-kura tidak menyadari ada lubang besar dan dalam, dan dia terjatuh ke dalamnya. Dia berusaha keluar dari lubang tapi selalu gagal. Dia berharap ada yang datang menolongnya. Tidak lama kemudian datang seekor gajah keluar dekat lubang itu. Betapa terkejutnya gajah melihat ada kura-kura di dalam lubang. Gajah bertanya, "Sedang apa kau di lubang itu?" Kura-kura menjawab, "Aku sedang menggali tanah untuk mendapatkan air." Akhirnya gajah membantu kura-kura dengan mengeluarkan cadangan air dari mulutnya ke dalam lubang. Setelah penuh, kura-kura keluar dari lubang. Akhirnya mereka bersama-sama minum air dari lubang tersebut. Kelinci dan jerapah. Suatu hari ada seekor kelinci. Kelinci itu sedang berjalan-jalan mencari apel. Kelinci itu melihat sebuah apel di ranting pohon yang tinggi. Kelinci itu melihat seekor jerapah. Kelinci itu meminta bantuan jerapah itu untuk mengambilkan apel. Lalu jerapah itu mau membantu kelinci. Kelinci berterima kasih kepada jerapah dan jerapah bilang sama-sama. Hai, namaku Hugo. Hari ini aku ingin menceritakan tentang persahabatan kura-kura dan ikan. Mereka hidup berdampingan, mereka tidak bermusuhan. Kadang-kadang kura-kura mengambil makanan dari darat untuk ikan. Sama juga ikan mengambil makanan dari laut untuk kura-kura. Terima kasih.
Kambing yang diselamatkan kura-kura dari ancaman harimau. Di pagi yang cerah di tengah hutan yang lebat, ada 2 ekor kambing yang bernama Markona dan anaknya bernama Laila. Mereka sedang mencari makan sambil bercanda. Tiba-tiba ada seekor singa yang mengawasi mereka dari balik rumput. Dia dipanggil Siti, sang raja hutan. Dia mengawasi Markona dan Laila sambil menunggu kesempatan agar bisa memakan mereka. Melihat ada hal yang mencurigakan, Markona dan Laila pun berlari dari tempat itu. Siti pun mengejar mereka dengan berlari kencang. Tiba-tiba Markona dan Laila menangis karena jatuh ke jurang dalam. Tiba-tiba ada 3 ekor kura-kura bernama Farid sebagai ayahnya, Nisa sebagai ibunya, dan Syafiq sebagai anaknya. Melihat Markona dan Laila yang menangis mencari jalan keluar, agar kura-kura pun membantu mereka untuk menemukan jalan keluar. Markona dan Laila pun berterima kasih kepada keluarga kura-kura. Hai teman-teman, aku Aulia. Today I'm gonna do the Harold Bunny and 30 Turtles. Once upon a time, 30 turtles was walking. You see that? Hi, Duck. Hi. But then Harold appeared here. Hi. Turtles was doing that. You wanna have a race? And he was said, turtles. He said, okay, I will do it. The storyline is out here. Started racing. And then Harold got a little tired, so he slept under a tree. Then Turtle slowly. He made it to the finish line. And Harold woke up and said, oh no, I lose. And Turtle said, I promise you, sing. Okay? Promise? Promise. They agreed. And live happily after. The end. Is it funny? So what's the message from the story? Don't sleep under the tree and don't mess with other people. And what That's about all.